Shalom sahabat, ya masih ada Tuhan karena lagi bisa tenang semoga. Baiklah jemaat dan berdiri dan menyanyikan Rasuul 219 Tuhan dan Yesus. Ya Tuhan, bersama dengan kami Bapa dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat sahabat buat kita semua. Ayat bersautan kita pada sahabat ini terdapat di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Kita akan membacakan secara bergantian. Yang sudah menemukan, kita akan berdiri. Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Jemaat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Sama-sama kita ucapkan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jemaat kita berdiri, kita akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 423 yang dipimpin oleh Ustaz.
Jemaat yang dulu. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kami bersabar dan bersabar. Bersabar dari Tuhan, kami datang memuji meninggikan nama Tuhan melalui lagu-lagu bahkan berjalan-jalan. Bapa surga, saat kami berdatang kepada melibatkan Tuhan berdaya datang meminta belas kasihan atas segala dosa-dosa kami. Bapa, kami adalah manusia yang beriman. Sering kami akan lalai mungkin menyakiti hati anak-anak, menyakiti hati suami, menyakiti hati kedua orang-orang yang terkait saudara-saudara, bahkan menyakiti baik sengaja untuk dia. Ampunkan segala dosa kami sehingga kami dapat menyampaikan segala dosa. Bapa kami di surga, sabar ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir. Kiranya Tuhan berkati kami dalam COVID. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa hadir untuk memuji dalam nama Tuhan. Mungkin dalam keadaan iman, bahkan kurang sehat. Kiranya pertolongan dari Tuhan dapat menuntun mereka sehingga mereka dapat memuji dalam Tuhan bersama-sama di saudara-saudara. Kami juga mendoakan penerimaan sekolah Yesus. Biar Tuhan memberkati segala spanduk, brosur, bahkan melalui bagian Yesus. Kiranya Tuhan dapat memberkati semua pelayanan bahkan pelayanan yang dilaksanakan pada minggu di gereja. Biarlah kami akan melayani selanjutnya. Berkati juga para siswa yang datang melaksanakan verifikasi. Kali perjalanan mereka baik dari data sudah singgah sampai ke Semarang dan mereka kesehatan dan sana yang baik sesuai bahwa kami juga mendoakan akan calon saudara-saudara yang berkurus bahkan dari biar juga Tuhan memberkati kehidupan jadi tempat bagi saudara-saudara kami bahwa kami juga mendoakan firman yang akan disampaikan oleh Ketua Jemaat. Biarlah apa yang saya persiapkan Tuhan, sehingga kami juga yang akan mendengar dapat bisa melakukan berkati kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan telah memberkati Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah jadilah kami berikan kami makanan kami yang cukup dan ampunilah kami atas seperti kami juga orang yang bersalah dan janganlah membawa kami ke dalam tetapi bebaskanlah kami dari karena Allah yang berkuasa.
Amin. Para diakonis, para diakon, bacaan persembahan kita judulnya Pendeta yang Meninggal. Mazmur 119 ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah. Seorang pendeta ditugaskan untuk melakukan kegiatan penginjilan di sebuah kota. Keesokan harinya saat berjalan-jalan di kota, dia tiba-tiba bertemu dengan seorang teman kelasnya yang sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu keduanya. Sangat senang setelah sekian lama tidak pernah bertemu. Temannya bertanya tentang alasan kunjungannya itu. Pendeta menjelaskan bahwa dia sedang melakukan kegiatan pelayanan selama 3 bulan untuk persiapan kegiatan kebaktian kebangunan rohani nanti. Teman itu sangat gembira dengan berita itu dan berjanji untuk menjadi seorang pertama yang dibaptis pada kegiatan itu. Antusiasme dari teman itu meyakinkan pendeta bahwa dia akan menerima undang langsung untuk memberikan hidupnya kepada Yesus. Pendeta mempertimbangkan untuk mengundang temannya ke gereja keesokan harinya, tetapi menahan diri untuk tidak melakukannya. Dia berpikir bahwa masih banyak waktu untuk itu selama 3 bulan ke depan. Mereka berpisah berharap untuk bertemu kembali dalam 3 bulan. Tepat 3 bulan kemudian, pendeta itu merasa optimis dengan pemikiran bahwa ia sudah memiliki 1 jiwa berharga yang siap untuk dibaptis. Sangat jarang mulai satu kegiatan penginjilan dengan seseorang yang sudah berkomitmen lebih dahulu untuk dibaptiskan. Pendeta menganggap dia sebagai tanda yang menjanjikan dari panen besar, namun terjadi banyak perubahan setelah 3 minggu. Pada pagi hari dalam pertemuan pertama, pendeta distrik dan pendeta pembicara pergi ke lokasi pertemuan. Setelah tiba, pembicara melihat sebuah tenda dipasang dengan jarak sekitar 100 meter jauhnya. Sepertinya itu adalah tenda yang tenda untuk sebuah pemakaman. Pembicara bertanya tentang siapa yang telah meninggal. Setelah disampaikan nama dari yang meninggal, ternyata dia adalah teman pembicaranya yang telah berjanji untuk dibaptis pada pertemuan itu. Pembicara itu sangat sedih. Dia menyesal bahwa dia menunda undangan temannya untuk menerima Yesus sebagai panggilan. Jika Anda memiliki sarana, jadikan itu saat yang tepat bagi Anda untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Kesempatan untuk menyokong pekerjaan Tuhan dengan kemampuan kita tidak akan bertahan selamanya. Saat kita memberi sekarang ini dan terus menikmati hidup, marilah kita mengambil kesempatan itu untuk melaksanakan tujuan-tujuan Allah. Para jemaat dipersiapkan untuk mengumpulkan persembahan. Dalam usia 206 bahwa salah
Tuhan kami berdiri, kami dalam siang. Kami undang Bapak Presiden. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang kasih-Mu tidak pernah putus. Kau mengaruniakan kepada kami sukacita atas pekerjaan, atas rumah, atas anak, atas rezeki yang Tuhan berikan. Kami memuji dan mengucapkan sebagai rasa syukur kami dan pengakuan kami sumber kehidupan. Maka kami memberikan persembahan kami dalam pelakar kudus Tuhan pada siang. Persembahan perpuluhan kami yang sendiri. Persembahan kepada kami yang menjadi persembahan khusus dan persembahan rasa syukur. Kami telah menyerahkannya ke hadapan Tuhan dan Kau telah memberikan maka kepadanya berkenanlah kiranya Tuhan menerima persembahan untuk umat Tuhan ini. Berkenan di hadapan menjadi pokok yang baru dan menjadi pujian rasa syukur kami di hadapan. Penuhilah janji kepada umat Tuhan di dalam jemaat. Karena mereka telah setia kepada Tuhan dalam memberikan apa yang dijanji, dalam mengakui Engkau bahwa Kau lakukan itu selama mereka berpersembahan kepada Tuhan. Dan berkatilah mereka selanjutnya kepada kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam berbagai kehidupan mereka bersyukur. Adalah Tuhan mengatur dan merancang kehidupan masa depan yang baik. Tambahkanlah keberuntungan kepada mereka semua. Tambahkanlah kesejahteraan dan kemakmuran kepada teman-teman ini. Maka Tuhan akan bersyukur senantiasa dan hidup mereka Tuhan akan dipersembahkan menjadi persembahan yang hidup. Kami percaya Tuhan, kami akan berbahagia, sukacita dan kebenaran. Kami percaya nama sejahtera Tuhan akan memberikan seluruh kami dalam Tuhannya yang terima kasih Tuhan. Terima kasih karena persembahan kami telah menjadi pujian dan kemuliaan. Inilah doa dan kami persembahkan kepada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang diselamatkan. Amin. Baik, saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh seluruh majelis jemaat.
Baik jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pembicara kita telah memilih ayat inti dalam Yohanes 8 ayat 44. Bunyinya demikian, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jemaat yang berdiri dan menyatakan Ya Bapak, kami pada tidak sekarang Tuhan masih mengajar dan Bapak. Baik, shalom, selamat sahabat. Apa kabar saudaraku? Ya, Tuhan itu baik ya. Sama halnya seperti sertamin tadi bilang, pas jamnya ibadah jam 9 hujan deras. Bukan suatu hal yang mudah untuk melangkahkan kaki kita ke gereja ini, saudara. Mungkin ada yang sempat berteduh, atau mungkin ada yang berhenti untuk mengambil jaket atau mengambil payung dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, saat ini kita bisa berada di gereja ini. Terima kasih tentunya kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat dan kuasa kepada kita sampai saat ini. Dan juga terima kasih buat lagu pujian dari anak-anak zaman majelis dan juga cerita anak-anak tadi yang sangat memberikan. Ya, khotbah anak-anak tadi bawakan oleh Bu Mary. Para sahabat, ini saudara, saya memiliki dulu pada saat ini adalah menjaga perbuatan dengan hati yang suci.
Selainnya hanya 10 saudara. Saya pikir-pikir, mana jelaskannya cuma 10. Kalau saya ngomong biasanya saya cepat itu nggak nyampe 5 menit mungkin sudah selesai saudara. Hanya 9 slide sebenarnya ya. Menjaga perkataan dan perbuatan dengan hati yang suci saudara. Dari ayat ini dalam Yohanes 8 ayat 44. Ini dia. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Bapaknya B kecil, bukan B besar. Pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah penusta dan bapa segala dusta. Baik saudara, kalau kita baca ayat ini tadi ya. Dari mana sebenarnya kata-kata tidak baik keluar dari dalam kita? Bukan hanya kata-kata, juga perbuatan. Ini rupanya apabila ia berkata-kata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah penusta dan bapa segala dusta. Itulah dia itu, B-nya kecil itu, ya, si iblis itu. Ya. Hawa jatuh tergoda oleh karena rayuan ular. Ya, sangat cerdiknya. Mungkin zaman dulu ular itu bukan zaman dulu ya. Dia adalah binatang yang sangat unik, yang sangat cantik yang dilihat oleh Hawa. Sehingga apa? Dia tergoda. Seandainya ular itu mungkin, seandainya setan itu mungkin bentuknya seperti yang tidak ada mukanya atau tidak ada bentuknya atau hanya batu, dia tidak akan tergoda. Baik, sama dia ayat bersautan tadi dalam Amsal yang kita baca, Amsal 6 tadi ayat 16 dan sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Apa itu saudara? Ya. 1, mata sombong. Mata sombong. 2, lidah dusta. 3, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kemudian hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, dan terlebih adalah seorang saksi dusta yang menyebut-nyebutkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Ini saudara, kalau kita perhatikan sekarang ini, mungkin yang sering aktif di media sosial saudara, apa yang terjadi sekarang ini? Kalau di beranda saya buka media sosial saya Facebook, karena saya hanya main Facebook saudara, Instagram, apalagi ya, nggak tahu saya main Thread apa itu ya. Cuma mungkin karena terhubung ke sana, kalau saya posting mungkin ada yang terhubung ke sana, tapi saya hanya buka di Facebook saja. Pertentangan ya, oleh karena apa? Tuduhan-tuduhan, marah sekarang, ijazah palsu dan sebagainya. Sehingga apa? Menimbulkan pertengkaran antara saudara. Ya, ada yang bilang pro ini, ada yang bilang pro itu. Akhirnya bibit-bibit semua itu dari si B yang kecil tadi, bukan B yang besar. Bapak, luar biasa saudara. Jadi, ya memang tanda-tanda akhir zaman seperti itu. Tadi di rumah tangga, Sergari sudah membawakan pelajaran yang begitu berharga saudara. Bagaimana kejujuran itu seperti ini? Padahal judulnya adalah berkarakter seperti Yesus Kristus. Saya pernah melihat berita saudara. Oleh karena orang tua ini selalu menutupi kesalahan orang tuanya, selalu menutupi kesalahan anaknya. Tahu dia salah, tapi ditutupi. Anda tahu, anak itu tidak akan kecil terus. Anak itu akan besar. Dan saat dia menjadi besar,
dia akan melakukan mama saya, keluarga saya, dan biasa membantu saya dan kejahatan kesehatan. Hal seperti inilah saudara yang terjadi. Tapi bagi kita ya saudara, yang dalam gereja ini, yang sudah mengangkat kaki kita di dalam gereja ini untuk mendengar firman Tuhan, untuk senantiasa belajar. Kan ibarat sekolah ini kita belajar saudara di rumah Tuhan ini. Firman Tuhan itu pelajaran bagi kita, baik bagi saudara dan bagi saya sendiri yang mempelajari. Baik. Judulnya tadi adalah menjaga perkataan dan perbuatan dengan hati yang kita tidak dengan hati yang suci. Ya, meskipun perkataan perbuatan intinya dari hati saja. Ada 3 cara dalam menjaga perkataan dan perbuatan dengan hati yang suci. Dengan hati yang suci. Ya, dari dalam hati kita. Yang pertama adalah menjaga hati adalah kunci untuk menjaga perkataan dan perbuatan. Menjaga hati kita itu adalah ya saya tadi sudah bawa laptop saudara. Laptop saya mati ngeblank. Tadi sudah siapkan tapi ya itu kan ada HP ya. Nanti kalau ke situ terbagi-bagi. Tapi tujuan mana sudah siapkan saya kirim bahannya ini tadi malam. Ya. Jadi sudah buat presentingnya, komunikasi yang sudah membuat sudah membagikan. Baik, ada 3 cara. Pertama, menjaga hati adalah kunci untuk menjaga perkataan dan perbuatan hati kita. Jadi perkataan dan perbuatan itu sebenarnya muncul dari hati kita. Ya. Ayatnya terdapat dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal saudara. Ini sudah sering kita baca dan itu sudah di luar kepala ya. Bukan masuk kepala mentah lagi, tapi masuk sini meresap. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Baik saudara. Jagalah hati supaya terpancar kehidupan. Artinya di sini bahwa kita itu perlu untuk senantiasa memberi perhatian, ya, perhatian dengan penuh perhatian di dalam perkataan kita, perbuatan kita. Karena di sini dikatakan hati di sini adalah menuju pada pusat kehidupan spiritual dan moral dan juga intelektual seseorang. Anda bisa lihat orang itu dari hatinya. Kenapa? Kan dari dalam hati itu, dari dalam hati itu akan keluar kehidupan spiritual, keagamaan, moralnya seperti apa, dan juga spiritual, moral, dan intelektual. Itu dari pusatnya adalah dari hati. Jika hati kita dijaga dengan baik, maka seluruh kehidupan kita pun akan baik. Dari mana kita muncul kata-kata dusta yang itu dari Bapa yang tapi semua dari hati. Sebaiknya jika hati dibiarkan tidak dijaga, di sini dikatakan, maka akan menyebabkan perilaku buruk dan jalan hidup yang lebih lemah. Inilah. Jadi dari mana tadi? Dari hati. Hati dari mana? Ini. Itu harus kita jaga saudara. Harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena di hati itu adalah tempat di mana pikiran kita, perasaan kita dan keinginan kita, ya, hanya menentukan nilai-nilai hidup dan arah kehidupan seseorang. Makanya kita kadang bertanya kepada anak-anak, tidak usah jadi orang jadi ini. Itu keinginan hati saudara. Nanti kalau sudah sekolah menjadi apa? Jadi saya cita-cita saya dulu saudara. Saya cita-cita itu hanya ingin membuat lonceng pesawat saudara. Aneh cita-cita saya hanya ingin membuat lonceng pesawat. Kenapa saya tidak ingin jadi penerbang? Hanya ingin membuat lonceng pesawat. Karena saya pikir saya lihat itu diberitahu pesawat itu dimulai dari ujungnya.
Nah, dari macam ini kemudian sampai ke belakang. Itu keinginan hati. Jadi terus kita jaga, anak kita juga harus kita jaga hati mereka. Di samping kita menjaga hati kita sendiri. Dan dari itulah terpantau menjaga kehidupan seseorang. Dan juga menjaga hati dari segala kewaspadaan. Tadi hati harus selalu waspada. Ini setiap kewaspadaan. Karena hati itu kita harus menjaga kewaspadaan kita terhadap apa? Terhadap godaan. Godaan ya. Kemudian pikiran yang buruk, kebiasaan yang jahat, yang merusak, itu harus kita jauhkan, saudara. Jika hati dijaga dengan baik, akan memancarkan kehidupan yang penuh dengan kasih. Ayo. Hubungannya hati dan kasih. Ya. Kemudian yang kedua, sedang kita saudara. Perkataan yang suci adalah perkataan yang memuliakan Tuhan. Nah, ya, sudah tampil di atas. Perkataan yang suci adalah perkataan yang memuliakan Tuhan. Ayatnya dalam Efesus 4 ayat 29. Ini perkataan baru ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, melainkan perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini saudara. Jadi apa dikatakan sana? Supaya siapa yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya kalau ini kan tidak ada gunanya di media sosial kan. Tapi kalau ada di media sosial, saudara, apa yang kita ketik di media sosial itu hendaknya, harusnya, ya sekiranya bisa membuat mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Karena apa, saudara? Kalau yang kita katakan perkataan tentang kita kotor, ya ungkapan, umpatan, cacian, makian yang keluar dari dalam mulut kita, itu tentunya tidak baik, tentunya tidak membangun. Meskipun tujuannya membangun, contohnya pagi-pagi ngomel terus bapaknya atau mamanya, kalau tujuannya bagus, saudara, ya, untuk membangun karakter. Susah saudara membangun karakter ini, saudara. Berkarakter seperti ini sih. Karena semua itu dari hati. Kalau dia nggak mau kita jajalin ke apapun nggak akan bisa, saudara. Jadi gimana cara kita membuka hati kita atau cara membuka hati anak kita itu bisa masuk yang baik. Perkataan kita. Kalau anak-anak sering mendengar perkataan yang kotor, umpatan dan sebagainya, maka ya kita akan seperti itu. Karena itu adalah guru kata sana Islam. Nah, perkataan dia. Perbuatan kita tidak orang, saudara. Dibaca dan dilihat orang. Perkataan kita haruslah menjadi alat untuk memberkati, bukan untuk air. Ada nggak yang senang misalnya orang mendengarkan orang itu umpan? Yang memang kami di rumah itu, saudara, di bapak sekarang ini bagaimana disaksikan tadi. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena kesalnya. Saya perhatikan, saudara, kalau hari Sabat pagi kami belum mandi, maka saya sudah mandi. Tetapi dia bawa kereta itu mandi. Harapannya kok bisa ke gereja, tapi tidak bisa ke gereja. Dan terus menerus kita ibadah, bisa mendengarkan kata-kata yang baik firman Tuhan. Tapi bapak saya harus begini kalau dengan pagi. Kalau dia gak dengarkan, yang namanya ibadah pagi. Karena saya juga kalau ibadah, kalau apa, dekat-dekat dengan telinga beliau.
Nah, keinginan. Nah, kesempatan-kesempatan indah seperti inilah yang ada dalam kita manfaatkan dengan baik. Hati kita berikan kepada Tuhan dengan baik. Karena ada satu masa nanti, saudara. Nanti kita hanya keinginan, tapi tidak bisa. Jadi dikatakan sama. Tidaklah perkataan kita perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Orang yang mendengarnya boleh kasih. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang kudus adalah perbuatan yang menjadi cerminan Kristus. Nah, kita sedang mulai sekarang. Ya, dari hati, menjaga hati, satu dengan cara menjaga hati. Bagaimana tadi kudus saja, menjaga hati. Kedua, menjaga perkataan kita supaya senantiasa. Dan yang ketiga, mulai perbuatan. Perbuatan yang kudus adalah perbuatan yang mencerminkan Kristus. Tidak ada, saya yakin, kejadian-kejadian yang memiliki kejadian-kejadian yang di luar kuasa Tuhan yang terjadi. Tapi bisa jadi, saudara, karena itu ibaratlah nilai itu, saudara, nilai. Ya, karena kita bicara di sini A, sana B, sama orang yang ketiga C, jangan seperti itu, saudara, ya. Apalagi dengan perbuatan kita. Ayatnya terdalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, seperti Dia yang memanggil kamu adalah kudus. Karena ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Enak sekali kita baca ini. Enak sekali. Ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana kita menjalankan ini, saudara? Dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita. Kalau tadi dalam perkataan yang kedua, yang pertama dari hati. Nah, sekarang yang ketiga di perbuatan kita. Bagaimana perbuatan kita dikatakan dengan kudus? Sebab Allah itu kudus. Apa-apa saja yang kita kudus, melakukan apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi yang sudah diingatkan dalam roh yang ada dalam diri kita, roh kudus kita. Tapi kita lawan terus, jangan mencuri, ya, justru sedikit-sedikit ini nanti akan berkembang menjadi sesuatu yang besar. Karena kebohongan yang kecil akan diikuti oleh kebohongan yang lain yang akan semakin besar. Bohongan termasuk perbuatan. Tetapi dalam kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidup, di dalam seluruh kehidupan kita, saudara. Kudus. Yang mungkin Anda bisa lihat sekarang saya saat ini berdiri di sini. Itu orang baik, media sering khotbah di atas, pakai lampu, pakai jas, dasi dikasih ke pendeta, dasi, rapi, belum tentu, saudara, hati saya, belum tentu. Tapi harus menjadi cerminan, harus kita jaga, baik perkataan kita, perbuatan kita, ya, itu harus kudus. Tapi sebagai umat ciptaan Tuhan, pelajaran-pelajaran ini harus kita senantiasa ingat dan kita lakukan. Karena perbuatan itu sebenarnya perbuatan itu adalah khotbah yang sangat nyaris. Orang bisa berkata ini, tapi dalam kehidupannya kita lihat seperti apa. Tapi keyakinan percaya bahwa senantiasa kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Senantiasa minta agar Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Minta agar Tuhan menguasai hati kita dan pikiran kita. Sehingga apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi perkataan kita, apa yang menjadi perbuatan kita itu berasal daripada Tuhan. Bagaimana cara saudara? Pagi misalnya berdoa, saya tidak percaya kita semua melakukan semua. Itu untuk membentengi kehidupan kita sepanjang hari itu. Ingat kepada Tuhan, senantiasa ingat kepada Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat, yang melihat orang yang baik dan orang yang jahat.
Perbuatan yang kudus. Perbuatan yang kudus ini datang dari hati yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Hanya dengan hati yang suci kita dapat melakukan perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Saudara, bagaimana dari perbuatan kita, perbuatan kita itu bisa menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan? Itulah yang harus kita jaga. Apakah perbuatan kita itu pertama Tuhan atau tidak, menduakan Tuhan atau tidak? Ya. Setiap tindakan kita adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi saksi hidup bagi dunia di sekitar kita. Bagi dunia di sekitar kita ini, saudara. Saksi. Kita bakal kita sendiri saksi. Oh, sama seperti saya kemarin katakan. Oh, baik sekali dia ya, ibadah tiap hari yang di rumah ya, yang tetangga lihat, yang kita nggak dengar. Karena ada kesaksian, saudara, ada kesaksian di gereja Danau Jumpang. Ada orang yang mendengarkan puji-pujian dari gereja yang dan dia tergerak hatinya mempelajari dan sampai dihapus ya, sampai dihapus. Ini kesaksian dari istri saya. Oleh karena apa? Oleh karena puji-pujian di gereja dia apa sih di gereja ini? Dan bahkan Tuhan memenangkan hatinya. Luar biasa, saudara, kesaksian-kesaksian dari perbuatan kita. Baik, ini 2-3 slide terakhir. Menjaga perkataan dan perbuatan dengan hati yang suci bukanlah hal yang mudah, tetapi itu adalah panggilan hidup. Setiap orang percaya akan ada terpanggil untuk perbuatan yang disucikan. Perbuatan setiap perbuatan yang disucikan akan ada terpanggil. Itu sama dengan kredit, nah, sama dengan kredit berbuat baik, karena perbuatan baik itu akan baik. Tapi kalau orang berbuat jahat terus akan diingat. Jadi itu kata-katanya selalu begini, dia selalu nyakitin, selalu berkata-kata tidak baik, tidak pernah memperhatikan keluarganya dan tidak pernah. Karena seperti saudara kita sudah ada di tempat ini, kita memiliki hati yang itu pribadi kita sendiri. Hati yang bersih dan diperbuat oleh Tuhan akan menghasilkan perkataan dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Hati yang dimenangkan oleh Tuhan, yang diperbaharui oleh Tuhan, akhirnya kita kan sudah diperbaharui kan, dibaptis, mati, gambaran mati dan kemudian bangkit. Harusnya yang baru yang ada dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, supaya kita senantiasa diperbuat oleh Tuhan akan menghasilkan perkataan dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Bagaimana ini bisa menjadi kita lakukan? Perkataan kita, perbuatan kita bisa memuliakan Tuhan. Ya. Di media sosial terjadi juga sama. Kadang kalau sudah masuk ke dalam grup-grup yang bertentangan, kadang terbawa emosi. Makanya Bapak Pendeta pernah menganjurkan kalau sudah ada terjadi pertentangan terutama di dalam di keluarga, begitu Pendeta, karena akan membuat kita juga emosi dan sebagainya. Ingat keselamatan itu pribadi, karena ini jari kita, jempol kita menyakiti hati orang lain. Ya, memang kita nggak berkata-kata, tapi mulai jari-jari hilangkan, mending keluar. Ya. Apalagi yang sampai menyalahkan organisasi anak saudara. Baik, mari kita saling menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Saling menjaga hati kita ada dalam diri kita sendiri. Mari kita saling menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, berbicara dengan bijaksana dan penuh kasih, serta bertindak dengan hati yang kudus, bertindak dengan hati yang kudus, agar hidup kita menjadi saksi Kristus.
hidup kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Meskipun di luar sana saudara banyak orang mengatakan itu tergantung dari sana aja tidak bisa menyelamatkan diri. Gimana dia menyelamatkan orang lain? Apa jawaban kita saudara? Jangan sampai tidak menyinggung, tetapi jawablah sesuai dengan Tuhan. Memang seperti itu. Yang disalib dengan cara kematian yang paling tragis itu, yang paling tragis itu adalah disalib dan dicambuk. Itu memang terjadi. Memang seperti itu hukuman yang paling sadis. Bahkan ada disalib terbalik. Tapi bagaimana itu bisa mencermin kehidupan kita, mencerminkan kehidupan kita, kita bersaksi melalui perkataan kita, menjaga hati kita melalui perkataan kita, dan juga melalui perbuatan kita. Hendaklah kita menjadi saksi bagi Kristus yang hidup. Kristus hidup saudara, bangkit pada hari ketiga, dan hanya Kristuslah manusia satu-satunya, hanya Kristuslah yang berani memberikan tempat. Tidak ada di dunia ini orang yang dari sudah apapun. Tidak ada, hanya Kristus Yesus yang mati disalibkan itu. Kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Baik, aplikasi yang bisa kita ambil dari khotbah ini ya. Pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa kita bawa. Apakah kita sudah menjaga hati kita dari hal-hal yang bisa merusaknya? Ini saudara pertanyaan-pertanyaan. Apakah kita sudah menjaga hati kita dari hal-hal yang bisa merusak? Kalau belum, lakukan. Jaga hati kita dari hal-hal yang bisa merusaknya. Kedua, apakah perkataan kita sudah mencerminkan kasih Tuhan atau justru merusak hubungan dengan orang lain? Jangan sampai perkataan kita merusak hubungan kita dengan orang lain. Yang ketiga, apakah perbuatan kita setiap hari sudah sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi teladan bagi orang lain? Jadi teladan berat sekali menjadi teladan di sana. Apalagi orang-orang yang sudah dimasukkan ini. Kemanapun dilihat, hendaklah segala perbuatan kita mencerminkan atau menjadi saksi yang hidup bagi Kristus. Supaya apa? Supaya segala perkara yang dibenci Tuhan tidak ada dalam Tuhan. Ya. Supaya Bapa yang banyak kecil itu tadi tidak ada dalam kita senang-senang. Jaga Tuhan pikiran kita supaya kita boleh kedapatan setia. Kedapatan setia itu susah saudara. Karena itu sampai akhirnya. Baik. Selamat sabar. Tuhan Yesus memberkati. Kita minta firman Tuhan disampaikan. Saat ini kita akan menutup perwaktuan kita pada saat ini. Kita bangkit berdiri yang dipimpin oleh Kristo. Dan siang mengajar.
Kami undang Bapak-Bapak yang terima kasih juga. Ibadah kami telah selesai dan semuanya kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan. Semoga ibadah kami ini menyenangkan Tuhan. Dari mulai banyak Tuhan, maaf kami tidak fokusnya kami. Maka pada saat ini kami berdoa supaya Tuhan dapat mengampuni kami dan menyempurnakan setiap kemampuan yang berada dalam jiwa kami, dan itu terpakai dalam kehidupan kami. Maka kami akan menjadi pelaku-pelaku dan hati kami, perkataan kami adalah selaras dengan kerinduan dan keinginan. Biar bagi kami menjadi kehidupan yang baik, suatu yang dapat dibaca setiap orang. Maka kami puja dan dipuji oleh kehidupan kami di atas. Karena kami semua sudah memiliki karakter yang mulia, sama seperti karakter Yesus Kristus. Biarlah kami selama hidup di atas dunia ini, jadikan Tuhan sebagai saksi-saksi yang hidup, menyaksikan kemuliaan Tuhan, kebaikan, dan menyaksikan lanjut selamatkan kepada orang lain. Maka sementara kami memberikan firman, siapa juga bagi kami dan semua anggota keluarga bagi kedatangan Tuhan yang Tuhan kami yang bersama adalah biar kami disucikan di atas dunia ini, karena Tuhan yang kami mau di dalam kerajaan surga di bersama Engkau bersama. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita mendengarkan melayani Tuhan.
Maka setiap firman Tuhan yang engkau berikan, bila mana engkau baik-baik mendengar sesuatu, engkau menyimpannya di dalam hatimu, maka ketika kau pulang engkau percaya Tuhan dari firman, maka kiranya Tuhan akan mengaruniakan kepada ulanglah engkau yang membawa berkat yang berasal dari surga, bukan kiranya memberkati engkau kiranya menghindari engkau mempercayai serta Tuhan kiranya mempercayai kemasyarakat dan berikan engkau dalam Yesus. Semoga persekutuan daripada Allah Bapa dan juga persekutuan dari Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang memperkaya kita menjadi anak dan mendidik kita mempersiapkan dengan kebaikan Tuhan. Biarlah kiranya kekayaan kasih karunia Allah terus hidup dan dia berkaya. Dia akan mengurus segala keperluan menurut kekayaan, kemuliaan dan kasih. Semua berkat ini engkau terima dari sekarang sampai kemana-mana. Sebab kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat.